dari tanah Mekah. Nah, ini kalimat ini namanya majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil am. Yang disebutkan di sini adalah Masjidil Haram. Tapi yang dikehendaki di sini itu adalah tanah Mekah. Ini ada orang depan ini? Nggak ada orang depan ini? Kalau tidak ada orang. Iya, orang depan saya ajak cerita. Orang depan itu kalau mencari arah Ka'bah, mereka dengan menggunakan teori GPS. Ya. Nah, dengan teori GPS, nanti masjid itu diukur, dicari, baru dia bakal menemukan arah Ka'bah. Terus ada masjid ini, mereka itu kita suruh geser sedikit. Jadi kalau suruh gesernya kemana? Jaraknya sekian senti. Oh, berarti yang sebelah sana masih sudah tidak menghadap Ka'bah lagi itu. Nah, saya bilang kita yang memaaf ini. Jadi Al-Ka'bah huwa qiblatun li ahli Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat menghadap Ka'bah itu pas harus lurus Ka'bah, itu orang-orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau orang sholat di dalam Masjidil Haram harus betul-betul menghadap Ka'bah. Kalau sholatnya di dalam Masjidil Haram. Wal masjid qiblatun li ahli Makkah. Masjid ini, maksudnya Masjidil Haram itu adalah kiblatnya orang Mekah. Wal Makkah qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib, kata Imam Ibnu Abbas. Jadi Ka'bah itu kiblatnya orang yang ada di dalam masjid. Nah, Masjidil Haram ini kiblatnya orang Mekah. Jadi orang Mekah di posisi mana saja mesti langsung menghadap Masjidil Haram, sekalipun tidak pas mengenai Ka'bah. Nah, begitu pula wal Makkah qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Tanah Mekah itu kiblatnya orang yang di sebelah timur, kayak maksud kita ini. Wal maghrib, dan orang yang di arah barat. Jadi kita sholat itu yang penting tidak harus menghadap lurus kepada Ka'bah. Nah, kalau kita orang Malaysia, ya cukup menghadap arah Mekah saja. Kita orang Mekah cukup menghadap arah Mekah saja. Kenapa? Karena kata firman, kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kalian yang hidupnya di daerah masyrik, di daerah timur, di daerah barat, sholat sudah, yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Nah, yang dimaksud di sini minal masjidil haram itu adalah Kanjeng Rasul berangkat dari tanah Mekah. Jadi bukan Kanjeng Nabi berangkat Isra dari dalam masjid lagi keluar dari masjid, bukan. Nah, tapi beliau berangkat ke masjid, ke Baitul Maqdis itu adalah dari tanah Mekah. Tepatnya beliau berangkat itu dari rumahnya Ummi Hani. Nah, Ummi Hani itu saudara sepupunya Kanjeng Nabi, adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu jadi saudara sepupunya Kanjeng Nabi. Nah, beliau lagi ke situ. Nah, lagi main di situ karena apa? Karena Ummi Hani lagi bergabung. Habis ditinggal wafat abahnya, sehingga Kanjeng Rasul datang ke situ menghibur. Nah, menghibur, sehingga disitulah akhir Kanjeng Nabi berangkat ke Baitul Maqdis. Nah, tujuannya kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Tujuannya Kanjeng Nabi diberangkatkan itu adalah berangkat ke Masjidil Aqsa. Nah, sebelum Kanjeng Nabi nyampe di Masjidil Aqsa, yang namanya orang di perjalanan, itu sunatullah, ini sunatullah, ya, sunatullah ikut hikmahnya Isra Mi'raj.
ikut hikmah Islamika. Kayak kita mau berangkat ke kota, yang paling baik itu apalagi kita bawa orang tua, kita bawa anak, kita berangkat dari Malaysia mau ke kota. Kanjeng Nabi itu sebelum ke Baitul Maqdis, sebelum ke Masjidil Aqsa, sama malaikat Jibril, diutus Allah Jibril ajak dulu Muhammad ke Yathrib. Nah, Kanjeng Nabi dari Mekah mampir dulu di Yathrib. Sampai di Yathrib disampaikan, diceritain sama Jibril, Muhammad, ini kampung ini namanya kampung Yathrib. Yathrib ini termasuk cucunya Nabi Nuh yang kelima. Nah, itu namanya Yathrib bin Laut bin Amlik bin Sam bin Nuh. Nah, itu jadi dari Nabi Nuh itu Yathrib bin Laut bin Amlik bin Sam bin Nuh. Nah, itu jadi kelima dari Nabi Nuh itu. Nah, Kanjeng Nabi di situ di Yathrib disuruh istirahat. Istirahatnya Kanjeng Nabi di situ adalah sholat sunat 2 rakaat. Itu istilahnya kan ya, sholat sunat 2 rakaat. Dari Yathrib baru Kanjeng Nabi berangkat lagi, berhenti lagi di Baitul Lahmin. Zaman sekarang disebutnya Bethlehem. Di Baitul Lahmin Kanjeng Nabi sholat sunat lagi 2 rakaat. Dari Baitul Lahmin Kanjeng Nabi muter dulu, setelah itu di Baitul di Turi Saina. Di Turi Saina Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Dari Turi Saina baru Kanjeng Nabi nyampe ke Masjidil Aqsa. Nah, yang sedikit perlu kita petik, Nah, ini artinya ittiba itu ikut Kanjeng Nabi. Kita mau ke kota, kalau posisinya lagi dalam keadaan nyantai, di Pangguat ada teman, boleh mampir dulu. Atau anaknya kelihatan lelah, berhenti dulu. Diajak di situ, santai-santai dulu, kasih minum, kasih apa. Baru di situ jalan lagi. Sampai di Lagu Yaman, mamanya kelihatan udah agak pening, agak pusing, agak apa, berhenti lagi. Kasih makan, kasih apa. Nah, itu para ulama dulu mengatakan tipnya panjang umur di perjalanan itu begitu dan jadi kalau kita berangkat ke kota, kita bawa nasi, kita bawa minum, kita bawa makanan, kita bawa apa, nah itu nanti kita ada singgah-singgah. Nah, itu Kanjeng Nabi tafaulan mau ke Baitul Maqdis sama Jibril itu diajak singgah-singgah. Nah, kita sebagai umatnya ikut ittiba. Sehingga mohon maaf, Maulana Ilyas itu pendiri Jamaah Tabligh, orang India. Maulana Ilyas itu tujuannya pengen mengumandangkan adzan di setiap masjid, sehingga setiap perjalanan jika ada masjid suruh berhenti, nanti tunggu waktu sholat suruh mengumandangkan adzan, habis itu jalan lagi. Nah, itu sebetulnya tafaulannya jadi Kanjeng Nabi, yaitu waktu malam Isra Mi'rajnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di Baitul Maqdis, sampai di Masjidil Aqsa, baru Kanjeng Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Saya tak harus pilihan, saya pernah Masjidil Aqsa. Saya pernah sholat sunat di Bethlehem. Nah, kebetulan teman-teman, waktu saya masuk ke Bethlehem, saya sholat sunat di situ. Banyak orang-orang Kristiani kan pada datang ke situ. Orang Kristiani banyak datang ke situ. Saya sholat sunat. Teman-teman menyediakan, baru mereka tanya, Ustaz, kenapa Ustaz sholat sunat di sini? Dulu kan Nabi waktu diisrokan oleh Allah mampir ke sini sholat sunat 2 rakaat. Jadi saya hanya ittiba saja, ikut Kanjeng Nabi sholat sunat di sini. Toh di sini bukan tempat kelahiran Yesus. Di sini ini adalah tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihi salam.
Di situ kan bukan tempat kelahirannya Yesus, tapi tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya punya sholat sunat 2 rakaat apa di situ baru jalan. Kanjeng Nabi dulu begitu Kanjeng Nabi nyampe di Baitul Maqdis. Nah, kalau yang sekarang kelihatan ada kubah yang warna emas, itu manazilul malaika. Jadi Mi'rajul Rasul. Nah, yang ada kubah kuning itu Kanjeng Rasul waktu Mi'raj naiknya lewat situ. Nah, di situ ada kubah, ada macam kubah. Dulunya tapi sekarang sudah dibangun bagus. Nah, itu ada tanda-tandanya. Dan di dalamnya itu ada lubang yang kira-kira orang itu bisa masuk di situ. Nah, itu Rasulullah mau ke Sidratul Muntaha lewat itu. Itu jadi Kanjeng Nabi mau ke Sidratul Muntaha lewat itu. Nah, sepulang dari situ baru Kanjeng Nabi balik ke Mekah. Paginya Cipta sama orang-orang Mekah, sama orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal manggil halumu ya Ahlul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy datang ke sini, lihat ada orang gila baru. Nah, Kanjeng Nabi dianggapnya orang gila baru. Ternyata ada orang Quraisy yang cerdik. Kalau memang Muhammad ini betul dari Baitul Maqdis, coba aku mau tanya. Karena aku pernah menghitung tihamnya Masjidil Aqsa. Kalau aku tanya tihamnya berapa, dia jawab pas, berarti betul dia biasa. Itu orang kafir, orang Quraisy tanya, Muhammad, kalau kamu betul bahwa kamu itu dari Baitul Maqdis, kamu dari Masjidil Aqsa, coba tiang Masjidil Aqsa itu ada berapa? Nah, Kanjeng Nabi ini mempunyai sifat basiro. Basiro itu artinya sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu diantaranya lebih mengalami kaget, lapar, punya rasa takut, punya rasa haus. Itu adalah sifat kemanusiaan. Nah, jadi tadi kata komandan, kalau kita di mana-mana makan itu makan minum diniati yang baik. Bahwa kita ini adalah bukan Tuhan, kita harus makan dan kita harus minum. Supaya pahalanya double gitu. supaya pahalanya banyak. Sama-sama minum bisa jelas, tidak diniatin bahwa kita ini seorang hamba, hanya minum-minum saja, ya pahala cuma pahala minum saja. Tapi karena kita yakini bahwa kita ini adalah bukan Tuhan, karena bukan Tuhan kita ini membutuhkan makan, membutuhkan minum. Kalau kita tidak makan kita lemah, kalau kita tidak minum kita lemas. Nah, maka wujud kemanusiaan kita, wujud hamba ini adalah kita minum. Nah, yang penting nggak boleh berlebihan. Jadi dengan sebab kita makan, dengan sebab kita minum, insya Allah kita ketemu dengan Allah. Kanjeng Nabi mengalami bahwa beliau itu kaget. Karena kata Nabi, aku diutus dari Mekah ke Madinah, tidak disuruh hitung tihan. Kanjeng Nabi diutus ke Masjidil Aqsa tidak disuruh menghitung tihan. Ternyata itu tetap ada yang menanyakan hal itu. Nah, jadi kita ini sama seperti Pak Haji dan Binasa. Tujuannya mau meresmikan sesuatu, ibarat satu bangunan. Kadang ketemu dengan masyarakat itu ada yang sesuatu yang ditanyakan yang bukan urusannya dengan itu. Itu jadi sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Yang lagi kita pikirkan bangunan, ketemu dengan masyarakat karena tahunya ini adalah seorang dari Pemda. Yang ditanyain di situ, Pak, kalau Raskin gimana Pak? Nah itu sudah sunatullah. Sunatullah memang sudah begitu. Karena Kanjeng Nabi merupakan basiro, artinya ada sifat kemanusiaan, mengalami kaget. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril. Jibril itu Muhammad lagi mengalami kaget sedikit. Jibril, kamu datang. Akhirnya Jibril datanglah ke situ, dan Jibril itu adalah di dunia ini orang yang pertama-tama video call itu adalah Kanjeng Nabi, video call melihat Masjidil Aqsa. Jadi dengan Isra Mi'raj ini adalah kita umat manusia dituntut untuk
artinya jangan tertinggal di segala sesuatu. Nah, artinya dengan Isra Mi'raj ini kita harus tahu dunia Android, kita harus tahu dunia internet, kita harus tahu di dunia-dunia yang lain. Karena apa? Karena manusia pertama yang video call itu adalah bukan kita orang Malaysia, tapi yang pertama video call itu adalah Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi video call. Video call itu kan tahun 2, 3, 4, 5 Nabi terus dijawab sama Kanjeng Nabi. Masjidil Aqsa tiangnya sekian. Oh iya betul. Loh, kok Muhammad tahu dari mana? Ini ada video call. Itu video call. Nah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini yang sifatnya kayak apa? Dijelaskan di sini, Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini adalah itu yang dimaksudkan kalimat di sini, ayat di sini itu adalah Jazirah Arabia. Allazi barokna haulahu. Di sekelilingnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu artinya itu Jazirah Arab. Itu Allah memberi keberkahan di sana. Yuk dianalisa sama-sama. Di sana hampir setiap jengkal mempunyai kandungan minyak. Jikalau satu saat minyak di sana itu sudah habis, kemudian yang diandalkan itu adalah kembali tinggal energi matahari, tetap itu Jazirah Arab itu yang paling kaya. Tuh, nggak kayanya di mana? Di sana hujan 1 tahun cuma berapa kali kan? Kita di sini 1 bulan gak ada hujan, petani sudah melakukan luar biasa. Artinya dengan sebab itu satu saat energi bumi sudah tidak ada. Nah, energi matahari tetap itu bakal tetap menjadi kekayaannya orang sana. Karena apa? Karena itu di sana hujan 1 tahun hanya berapa kali. Sehingga energi matahari yang sudah tersimpan di sana berapa? Kalau di kita berapa? Yang jelas kita di sini berapa musimnya? 2 atau 3? 2 musim. Musim kemarau dengan musim hujan. Nah, kalau seumpama dibikin 2, kalau bikin 3 saja umpamanya, itu musim hujan 4 bulan, berarti musim kemarau umpama 4 bulan, yang penghujannya yaitu 8 bulan. Atau seumpama dibalik, itu tetap kita kan cuma punya itu. Di sana hujan 1 tahun kadang hanya 2-3 kali saja. Itu hujan di sana 1 tahun hanya 2-3 kali saja. Berarti energi mataharinya mereka di sana itu jauh lebih kaya dibanding dengan kita di sini. Jadi memang di sana itu adalah budaya keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Allazi barokna haula. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Nah, linuriyahu min ayatina. Tujuannya itu adalah untuk melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau melihat kalimat linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah itu, kata ulama-ulama ini, lebih banyak yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan orang sana. Itu lebih banyak dinikmati oleh orang Indonesia dibandingkan dengan orang sana. Artinya apa? Orang Indonesia ke sana itu rata-rata mau